أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu kita, nikmat iman Islam, dan juga banyak sekali nikmat yang lain yang begitu banyak, eh, nikmat sehat, nikmat waktu, kesempatan, taufik dan hidayah, nikmat rezeki, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang terus bersyukur dan terus diberikan kekuatan untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, juga pada para keluarga dan sahabatnya, pada para tabiin, tabiut tabiin sampai pada seluruh ulama guru-guru kita dan sampai pada seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Asyifa yang tergabung pada kajian malam ini dimudahkan Allah, digolongkan Allah untuk senantiasa menjadi umat yang istiqomah sampai mengikuti akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bertemu di dalam satu kegiatan yang sangat baik, sebuah majelis ilmu yang diselenggarakan difasilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, yaitu kegiatan Majelis Taklim Masjid Asyifa FK Unpad, yang alhamdulillah sudah kita selenggarakan 4 tahun ya, dimulai dari saat pandemi pada waktu itu hingga hikmahnya sampai dengan sekarang kita Allah mudahkan untuk melaksanakan kajian ilmu, ilmu kita bertambah dan insya Allah amal kita bertambah, juga keimanan kita terjaga. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak hanya keluarga besar Fakultas Kedokteran yang dapat menerima manfaat ilmu yang diberikan pada kegiatan ini, alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih pada siapapun yang menantikan kegiatan kajian Masjid Asyifa ini, yang Allah takdirkan mendapatkan link untuk masuk bergabung bersama kami. Semoga ilmu ini dapat menjadi amal soleh, dan juga untuk siapapun yang berkontribusi pelaksananya kegiatan kajian ini menjadi amal soleh dan menjadi pahala yang berlipat ganda dan pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih pada guru-guru kita yang bergabung senantiasa setiap kegiatan kajian ini, juga yang semoga amal-amal ilmu-ilmu yang telah disampaikan menjadi pahala yang kelak mengalir bagi guru-guru kita semua, termasuk yang akan hadir pada malam hari ini, yaitu guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, dan senantiasa terus Allah sayangi, Allah jaga, Allah lindungi dimanapun berada, dan semoga beliau senantiasa kelak membersamai kita terus dalam kegiatan ilmu ini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan pun berdasar dari ilmu yang kita dapat dari beliau menjadi aliran pahala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih pada para guru besar, para alumni, keluarga besar FK Unpad Hasan Sadikin, dan keluarga besar Universitas Pajajaran yang telah senantiasa bergabung bersama kita semua. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Baik, kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan kita bersama-sama meniatkan lillahi ta'ala, semoga Allah ridhoi kegiatan kita, dengan kita sama-sama membaca
basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya Ustadz Atian masih belum bergabung ya bersama kita. Baik, terkait dengan tema yang akan dibahas pada hari ini, tentunya tema yang memiliki relasi sangat kuat ya, korelasi sesuai dengan momen yang sedang kita jalani saat ini, yaitu kita saat ini mungkin diingatkan ya barangkali dengan apa namanya sejarah hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah, yang itu menjadi cikal bakal dimulainya penanggalan Islam, yaitu diawali dengan 1 Muharram tahun Hijriah. Dan alhamdulillah kita menghadapi tahun baru Hijriah pada malam ini, ada juga yang besok. Nah, nanti insya Allah mungkin akan kita tanyakan kepada guru kita, Bapak Ustadz Atian, karena ada momen yang berbeda pada malam hari ini. Sebentar saya cek dulu apakah kita sudah bergabung bersama kita. Pak Adi, mohon konfirmasi apakah Pak Atian sudah bergabung? Sepertinya belum ya? Belum, belum. Ya, baik. Sambil menunggu beliau, sedikit mungkin mengulas apa yang saya ketahui, barangkali boleh dikoreksi. Ada beberapa pertanyaan yang bertanya, kenapa 1 Muharram itu, kenapa tahun baru Islam itu dimulai disesuaikan dengan bertepatan momen hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Pada waktu itu bermula dari Sayyidina Umar yang mulai kebingungan, karena ketika Sayyidina Umar memimpin, selepasnya dari Sayyidina Abu Bakar, begitu banyak surat yang menumpuk dan tidak ada penanggalan begitu. Nah, waktu itu Sayyidina Umar berpikir keras ya, bagaimana agar semua bisa terindikasi dengan jelas surat menyurat itu. Dan pada itu Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi saat ini. Kita harus memiliki penanggalan yang seperti kaum yang lain lah, mungkin kalau tahun Masehi sudah sebelumnya dimulai. Ada beberapa usulan dari para sahabat bagaimana kalau dimulai itu tahun pertama dari masa lahirnya Nabi yang mulia Rasulullah, wafatnya Rasulullah. Ada juga ini mulai pada saat bagaimana dimulai masa perang Badar dan sebagainya. Dan salah satu usul yang sangat diterima oleh para sahabat pada waktu itu adalah usul dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan bahwa momen yang paling tepat adalah momen hijrahnya Nabi. Karena jika pada waktu itu tidak terjadi hijrah tersebut, mungkin saat ini Islam mungkin bisa tidak ada. Itu barangkali karena pada waktu itu momen Nabi akan dibunuh pada waktu itu di Mekah, sehingga Allah memerintahkan untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mulai dari proses hijrah itulah alhamdulillah Ustaz Fatih sudah ada, syukuran jazakallah. Baik, dan juga ingin menyampaikan juga bahwa nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Atian bahwa pada malam ini tuh ada sesuatu berbeda Ustaz nih. Saya pernah mengikuti kegiatan kajian Ustadz terkait dengan penanggalan Hijriah ya, yang sering kita alami, terutama pada saat momen Idul Fitri dan Idul Adha. Dan sekarang ada sedikit yang berbeda juga, selain nanti kita akan memaknai dan bagaimana refleksi tahun baru pergantian tahun ini bagi orang beriman kita tentunya. Pada malam ini kita kaget Ustadz bahwa ternyata yang biasanya katakanlah Nahdiyin gitu ya bersama dengan pemerintah, cuman sekarang ternyata ada perbedaan. Teman-teman saya tuh di beberapa masjid sudah berdoa awal tahun dari kemarin, dan mereka tuh dari Nahdiyin katanya gitu ya. Nah, gitu. Dan ternyata dari Nahdiyin mengeluarkan statement gitu kan bahwa tahun baru 1 Muharram mereka berbeda sekarang. Dari Muhammadiyah itu bersamaan dengan pemerintah yaitu pada hari ini, hari Minggu, hari Ahad, 7 Juli, dan ternyata dari Nadatul Ulama menetapkan bahwa 1 Muharram mereka adalah tanggal 8 Juli esok, hari Senin. Nah, ini ada suatu hal yang memang unik ya, bagaimana menyikapinya di saat sementara teman-teman kita, saudara kita, meniatkan saum Asyura dan segala macam. Dan mungkin akan dijelaskan Ustaz. Baik Ustaz, sekali lagi mohon maaf Ustaz, kita doakan Ustaz semoga sehat selalu, Allah berikan kesembuhan, dan senantiasa bisa membersamai kita dalam setiap kajian-kajian. Baik, langsung saja
tadi kegiatan sudah dibuka. Sebelum dimulai, silakan kepada jamaah siapkan alat tulis catatan barangkali yang akan dicatat, dan dimohon kepada jamaah sekalian jika ada pertanyaan mohon agar disampaikan saat Ustadz selesai menyampaikan paparan, karena takutnya nanti saat Ustadz menyampaikan sesuatu yang penting dan terlewatkan oleh kita. Baik, langsung saja pada guru kita, Bapak Ustadz Ki Haji Atian Ali. Waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ini pertemuan yang istimewa karena kita bertemu di hari tahun baru Islam yang memang terasa agak berbeda ya, peralihan tahun baru Islam dibanding dengan tahun baru Miladiah ya. Dan ironisnya ini terjadi di negeri kita yang mayoritas penduduknya Muslim itu. Jadi ternyata mereka lebih terasa menyambut tahun baru Miladiah ketimbang tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Tapi memang kita tidak berharap juga bahwa umat Islam itu menyambut tahun baru dengan suasana yang justru malah tidak Islami gitu ya. Sebaiknya memang kita menyambut kehadiran tahun baru Islam itu dengan kita bertafakur, bertazakur di dalam upaya kita bermuhasabah gitu, mengintrospeksi diri kita masing-masing gitu. Ya, ibarat seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang penuh dengan berbagai rintangan, perjalanan yang mendaki, kadang-kadang menurun, kadang-kadang banyak rintangan. Di tengah perjalanan dia mencoba berhenti sejenak, duduk di bawah sebuah pohon yang rindang. Lalu dia kemudian bertanya pada dirinya sendiri, sudah berapa jauhkah perjalanan yang telah ditempuhnya? Dan masih berapa jauh lagi perjalanan yang harus ditempuhnya. Namun yang paling penting sebenarnya ditanyakan musafir tadi pada dirinya adalah, apakah selama ini dia telah menempuh jalan yang benar? Ataukah dia telah menempuh jalan yang salah, jalan yang sesat? Sehingga dia sebenarnya tidak akan pernah mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. Nah, kalau tamsil musafir tadi kita coba ibaratkan di dalam kehidupan kita, adalah tempat kita untuk di tahun baru Islam ini kita bermuhasabah, bertanya pada diri kita masing-masing. Sudah berapa jauh perjalanan hidup yang telah kita lalui? Ini mudah kita menjawabnya ya, sekian tahun. Lalu masih berapa jauh lagi perjalanan hidup yang akan kita lalui? Nah, kalau pertanyaan ini saya kira nggak perlu dijawab. Karena memang kita tidak akan pernah mampu menjawab. Mungkin masih sekian puluh tahun lagi, mungkin tinggal beberapa tahun lagi. Bahkan mungkin hanya tinggal beberapa saat lagi. Wallahu a'lam. Kita tidak pernah bisa mengetahui kapan ajal kita masing-masing. Tapi yang penting sebenarnya kita pertanyakan pada diri kita adalah seperti pertanyaan musafir tadi pada dirinya. Apakah selama ini kita telah menempuh perjalanan hidup yang benar? Ataukah kita mungkin sudah menempuh jalan yang sesat, jalan yang salah? Sehingga apa yang menjadi titik tujuan kita itu menggapai ridha Allah, kebahagiaan di yaumil akhir nanti. Itu tujuan kita yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Paling tidak 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita mohon pada Allah agar kita berada dalam sirat yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang sesuai dengan hidayah Allah, Al-Quran dan Sunnah. Yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, yang mereka yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka di dunia dan terutama kelak di akhirat nanti. Bukan jalan mereka orang-orang yang sesat. Nah, ini perlu kita bertanyakan pada diri kita masing-masing gitu ya. Apakah selama ini kita sudah berada dalam jalan yang benar dalam menjalani kehidupan ini? Ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan ayat 19. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan, merenungkan, mempertanya ma qaddamat lighad, apa yang telah dia siapkan untuk menghadapi hari kemudian, hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi apa yang sudah kita siapkan? Karena perjalanan kita di dunia ini sebenarnya hanya sekejap saja. Hanya sekejap mata, kata Rasulullah. Bahkan kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, ya tidak ubahnya, kata Rasulullah, hanya setetes air di lautan. Tetapi kehidupan di dunia inilah yang akan menentukan apakah kita akan selamat dalam kehidupan di alam barzakh nanti, di alam mahsyar, di alam hisab, alam mizan, alam sirat, dan ujung-ujungnya apakah kita bisa berhasil masuk surga. Ini ditentukan oleh kehidupan yang kita jalani selama di dunia, yang sebenarnya kalau mau dibandingkan kehidupan di akhirat itu hanya setetes air di lautan, kata Rasulullah SAW. Lalu kehidupan yang cuma di dunia inilah saat kita untuk berbekal diri, mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang sangat jauh yang tidak ada ujungnya. Sayyidina Ali radhiyallahu an, salah seorang di antara 10 sahabat Rasul yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Suatu ketika beliau ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidina Ali, takutkah Anda menghadapi kematian? Beliau cepat menjawab, tidak. Nah, kenapa? Kata para sahabat. Ya, karena pada umumnya orang sangat takut dengan menghadapi kematian. Gitu ya. Anda kenapa tidak takut? Gitu? Jawab Sayyidina Ali, saya mau takut atau tidak, saya pasti akan mati. Bahkan takut dan tidak itu tidak akan mempercepat atau memperlambat kematian yang sudah Allah tetapkan, ajal kita masing-masing. Saya takut mati, saya tetap mati. Tidak takut, tetap mati. Maka lebih baik saya memilih tidak takut saja. Kalaulah ada yang paling saya takuti dari kematian, itu bukan kematiannya. Karena itu pasti terjadi. Tetapi kehidupan seperti apa yang saya akan jalani setelah saya mati. Artinya setelah saya meninggalkan kehidupan di alam dunia ini. Kehidupan seperti apa yang akan saya jalani. Apakah saya akan menikmati nikmat kubur, atau nauzubillah seseorang akan merasakan azab kubur. Apakah saya akan menikmati semua perjalanan di padang mahsyar nanti, di yaumil mizan, di yaumil hisab, di sirat nanti. Apakah nanti akan saya akhirnya berakhir bisa masuk surga, atau nauzubillah seseorang akan masuk neraka jahanam. Ini yang harus kita takutkan, bukan kematiannya, kata Sayyidina.
Dan yang kedua, yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian itu, menghadapi perjalanan panjang tanpa ujung itu. Apa bekal yang sudah kita siapkan itu? Kalau kita yang tinggal di Bandung, suatu saat kita akan pergi ke Jakarta saja, hanya untuk 1-2 hari, kita sudah harus menyiapkan bekal itu. Memikirkan kita akan berangkat pakai apa, perjalanan kita seperti apa, dan seterusnya. Atau kita mau pergi umroh yang hanya 10 hari misalnya, atau haji yang katakanlah hanya 25 hari kalau presiden. Kita begitu luar biasa sibuk menyiapkan bekal. Sampai koper itu berulang-ulang dibuka, tutup, buka, tutup gitu. Hingga sudah rasanya sudah digembok lah gitu koper itu. Tiba-tiba teringat kalau sendal jepit belum terbawa, itu buka lagi, sehingga sebelum haji sudah keburu rusak itu resletingnya itu dan sebagainya. Padahal andai kata betul sendal jepit itu terlupa, ya tinggal kita beli di Mekah paling 5 real itu ya, sendal jepit itu. Andai kata odol itu terlupa, kita masih bisa beli di sana. Jadi kita begitu luar biasa sibuk mempersiapkan diri itu. Lalu apa persiapan bekal yang sudah kita siapkan untuk menghadapi perjalanan nanti? Perjalanan nanti. Dan bekal itu sama sekali tidak ada urusan dengan dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Harta sebanyak apapun, tidak ada yang bisa kita bawa sepeser pun. Pangkat, jabatan yang kita begitu sangat takut kalau itu lepas dari tangan kita, harus kita tinggalkan. Istri atau suami yang sangat kita cintai, ya juga kita nggak bisa ajak. Anak cucu yang lucu-lucu yang kita begitu luar biasa sangat menyayangi mereka, juga nggak ada yang bisa kita ajak. Kita akan pergi sendiri, Pak. Sendiri kita pergi menuju satu alam barzah namanya, alam kubur, alam yang wallahu alam di mana itu, jauh. Kata Rasul untuk mencapai itu kita harus melewati sekian lapisan langit. Kalau kita bayangkan betapa sepinya perjalanan itu gitu. Gak ada yang mendampingi kita, istri atau suami gak bisa kita mendampingi, anak gak bisa kita ajak, harta gak ada yang bisa kita bawa gitu. Kebayang gak oleh kita? Lalu kita melesat itu pergi, arwah kita didampingi oleh para malaikat itu. Bawa oleh malaikat Israel itu. Lalu apa bekal kita itu? Bekal kita untuk perjalanan itu. Lalu bekal satu-satunya adalah keimanan, ketakwaan kita, amal ibadah kita. Itulah bekal yang bisa membawa kita menikmati kebahagiaan perjalanan itu sampai tujuan, yaitu kelak nanti di akhirat menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di Quran surat Al-Hasyr tadi dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu, setiap diri itu ya bertanya pada diri masing-masing apa yang sudah disiapkan itu untuk menghadapi masa yang akan datang. Wattaqullah. Jadi maka Allah mengingatkan takwa kepada Allah, itulah bekalnya. Itu bekal yang harus kita siapkan. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Lalu di ayat 19-nya Allah menyatakan wala takunu kallazina nasullah. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang melupakan Allah. Lupa bahwa dia akan mati. Lupa bahwa kehidupan ini akan berakhir. Lupa untuk menyiapkan bekal. Lupa bahwa perjalanan nanti itu memerlukan bekal ketakwaan yang bisa menyelamatkan kita. Sehingga kita akhirnya lupa mempersiapkan diri gitu kan. Sehingga boleh jadi baru sadar nanti ketika sakaratul maut, dan pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi orang sadar itu. Pak.
Kalau dia sudah lupa kepada Allah seperti itu, maka fa'ansahum anfusahum. Allah pun akan melupakan mereka. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ini yang saya kira yang paling penting untuk kita dalam bermuhasabah gitu ya. Pergantian tahun ini tentu bertambah umur kita. Bertambahnya umur kita artinya bertambah dekat kita kepada ajal kita masing-masing. Ya. Semakin kita mendekati saat kita harus meninggalkan alam dunia yang fana ini untuk mempertanggungjawabkan amanah kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca di dalam sebuah hadis gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan begini, An-nasu niyamun fa iza matu intabahu. Manusia ini semuanya sedang tidur. Dikala mereka itu meninggal dunia, barulah mereka bangun dari tidurnya. Ini tentu saja pernyataan Rasulullah ini mengejutkan para sahabat. Bagaimana tidak? Rasul mengatakan, selama kita hidup di dunia ini, kita sedang tidur. Saat kita sedang tidur, apa yang kita saksikan itu bukan sesuatu yang nyata, mimpi. Ya kan? Bukan sesuatu yang nyata. Karena itu ketika kita bangun dari tidur, andai kata mimpi itu mimpi yang tidak menyenangkan, kita malah bersyukur kan, ya Allah, alhamdulillah hanya sebuah mimpi, gitu. Ya kan? Kenyataannya tidak seperti itu, gitu. Sebaliknya ketika kita mimpi indah, begitu kita bangun, kita rada menyesal juga kenapa terbangun gitu ya. Lagi nikmati-nikmatnya kita menikmati apa yang kita saksikan dan kita rasakan dalam mimpi itu, tiba-tiba terbangun, kenyataannya tidak seperti yang ada dalam mimpi itu. Jadi selama kita hidup di alam dunia ini, entah 70 tahun, 80 tahun, kita sedang dalam keadaan tidur. Kenapa? Apa yang kita yakini tentang kehidupan nanti setelah mati, alam kubur, alam hisab, dan seterusnya, termasuk surga dan neraka, itu seperti mimpi. Ya, kita nggak pernah menyaksikan itu. Kita nggak pernah menyaksikan alam kubur. Kita nggak pernah menyaksikan alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat, surga dan neraka. Kita yakin itu ada, tapi nggak pernah kita menyaksikannya. Begitu kita meninggal dunia, seolah-olah kita baru bangun. Karena semua itu segera akan kita saksikan. Karena saat sakaratul maut, seperti pernah saya sampaikan di kesempatan yang lain, mulailah Allah membuka tabir alam gaib. Quran surat Qaf ayat 22. Maka sesuatu yang tadinya gaib, sekarang kita sudah bisa melihatnya. Melihatnya jelas di hadapan kita. Alam kubur bukan lagi sesuatu yang pengetahuan kita, yang kita yakini berdasarkan pengetahuan. Tapi sudah kita lihat. Bahkan sudah kita rasakan langsung. Maka teringat kita Quran surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul makhabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilman yakin. Jadi kita meyakini keberadaan alam kubur itu berdasarkan ilmu yang Allah berikan pada kita. Jadi kita yakin alam kubur itu ada. Walaupun kita belum pernah melihatnya, apalagi merasakannya. Ya seperti dalam mimpi itu tadi. Tapi summa latarawunnaha ainal yakin. Begitu kita meninggalkan alam dunia ini, hanya dalam waktu sekejap, kita akan melihatnya. Dan pada saat itu juga, kita akan mulai merasakan alam kubur itu. Apakah kita akan menikmati alam kubur itu? Naudzubillah, kalau seorang akan merasakan azab kubur itu. Kapan itu akan mulai dirasakan? Kalau kita lihat lagi di dalam hadis yang lain, itu nggak lebih dari 24 jam sejak ruh berpisah dari jasad.
Karena di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, ketika malaikat Israel mengeluarkan ruh kita dari jasad, lalu dibawa ke alam kubur. Andai kata seseorang itu meninggal dunia, itu ini ukuran dunianya. Andai kata seorang itu meninggal dunia dengan wajar, gitu. Maksud saya wajar itu ya diketahui oleh orang di sekelilingnya, gitu. Kalau suami yang meninggal, istrinya segera tahu, anak-anaknya segera tahu, segera langsung diurus, misalnya dimandikan, dikafani, lalu kemudian menunggu keluarga mungkin barang sebentar atau berapa jam sampai kumpul semua, lalu dikuburkan. Ya, dan itu kan itu. Lalu dikuburkan ah, sampai dimasukkan ke liang kubur, gitu. Lalu mungkin di sana ada upacara berdoa misalnya bersama. Setelah itu orang pun meninggalkan kuburan. 7 langkah orang meninggalkan kuburan. Di alam kubur yang bersangkutan sudah mulai harus menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Man rabbuka, wa man rasuluka, wa man kitabuka, wa man ikhwanuka. 7 langkah mereka meninggalkan kuburan. Misalnya dikubur di alam, di sinilah di Sendaraga misalnya, atau di Taman Pahlawan Ciputra. 7 langkah orang meninggalkan kuburan itu. Di alam kubur itu sudah mulai ditanya. Jadi kalau kita hitung-hitung, ya mungkin nggak sampai 24 jam. Nggak sampai 24 jam dari keluarnya ruh dari jasad, kita sudah harus menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Kita baru bangun dari tidur itu. Kita sudah harus segera bisa menjawab, mempertanggungjawabkan seluruh amanah kehidupan ini di hadapan Allah dengan harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu. Seolah-olah kita baru bangun dari tidur kita. Ya Allah, ini mungkin yang harus kita selalu ingat itu semua itu. Ya Allah, bagaimana kalau besok malaikat Israel menjemput kita? Siap kita? Bekal apa yang sudah kita siapkan? Apakah bekal itu akan siap untuk menjawab pertanyaan? Karena yang akan menjawab pertanyaan itu bukan lidah kita, Pak. Bukan lidah kita. Kan jasad kita ada di kuburan. Itu sudah kita tinggalkan. Itu jasad itu sudah kita tinggalkan. Dia segera akan habis nanti dimakan oleh binatang tanah. Sudah nggak ada lagi urusan dengan kita jasad itu. Yang akan menjawab pertanyaan di alam kubur itu adalah amal perbuatan kita. Kalau kita punya amal, ya amal itulah yang akan menjawab semua pertanyaan itu. Maka maka tadi yang dimaksud dengan apa bekal yang sudah kita siapkan. Bekal itu yang akan menjawab semua pertanyaan itu. Kalau kita tidak membawa bekal itu, ya tidak akan mampu kita menjawabnya. Maka kalau kita mampu menjawab pertanyaan itu, dalam pengertian kita, amal kita, uh, mampu kita membuat kita bisa menjawab pertanyaan itu. Maka pergilah malaikat munkar dan nakir, lalu muncullah seorang malaikat yang wajahnya berseri-seri, lalu yang bersangkutan itu bertanya, man anta, siapa engkau? Lalu dijawab, saya adalah malaikat yang mendapat tugas dari Allah untuk mendampingi orang soleh seperti kamu. Lalu dengan izin Allah dibuka tabir gaib lapis kedua. Maka yang bersangkutan sudah mulai melihat keadaan surga. Lalu malaikat tunjukkan tempat dia di surga itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ditambah itulah surga, kata malaikat. Disitulah tempat kamu, dan inilah kenikmatan-kenikmatan yang kamu akan rasakan nanti setelah kiamat dan setelah kamu masuk surga. Nah, dia menonton semua itu. Begitu luar biasa indahnya surga itu, sampai-sampai yang bersangkutan itu tidak mau berhenti dari berdoa, Robbi aqimissaah. Ya Allah, segera laksanakan kiamat itu. Segera laksanakan kiamat itu.
Kenapa dia berdoa seperti itu? Karena dia ingin segera memasuki surga dan menikmatinya. Karena saat itu dia hanya baru bisa melihat. Nah itu ya. Ini kalau dia membawa bekal yang cukup itu tadi. Kalau dia tidak membawa bekal, bahkan sama sekali tidak membawa bekal karena dia kafir, atau bekal yang dibawa tidak memadai gitu ya, sehingga dia menjadi tidak mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan para malaikat munkar dan nakir, maka muncullah seorang malaikat, wajahnya pun mengerikan gitu. Lalu dia bertanya, siapa Anda? Jawab malaikat, saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mendampingi manusia kafir seperti kamu, atau manusia zolim seperti Anda. Lalu dengan takdir Allah, dibuka tabir lapis kedua, tampaklah keadaan neraka jahanam. Lalu dia akan diperlihatkan oleh malaikat, inilah neraka, di situ tempat kamu nanti, dan inilah bentuk siksaan yang kamu akan rasakan nanti setelah kiamat itu terjadi. Inilah yang dimaksud dengan siksa kubur. Jadi siksa kubur itu, seseorang belum sampai kepada siksaan yang sesungguhnya. Baru dipertontonkan kepadanya siksaan itu, siksa neraka itu. Dan itu merupakan siksaan. Dan ini yang paling bisa kita pegang dari dari dalil atau hujah tentang adanya siksa kubur, di mana Allah menyatakan di dalam firman-Nya tentang Fir'aun dan para pendukungnya atau mereka orang-orang yang menuhankan Fir'aun. Di mana Al-Quran menyatakan An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Neraka jahanam itu dipertontonkan kepada mereka pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika hari kiamat itu terjadi, udkhulu ala fir'aun asadal azab. Asadul azab. Barulah mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Menonton siksaan itu adalah siksaan. Ibarat orang misalnya divonis dia hukuman mati. Dan pelaksanaannya baru akan dilaksanakan sebulan kemudian. Pelaksanaan itu. Putusan pengadilan, dia dihukum mati, dan baru eksekusinya itu dilaksanakan sebulan kemudian. Selama sebulan menjelang eksekusinya itu, dia harus menonton orang yang dihukum mati setiap menit itu, dia nonton itu. Saya yakin secara luar biasa dia akan tersiksa, membayangkan bahwa sebulan lagi dia akan merasakan itu, akan menjalani itu. Menonton siksaan itu adalah siksaan. Ini yang saya pahami dari siksa kubur yang dimaksud ya dalam oleh hadis Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini yang penting mungkin harus kita lakukan saat pergantian tahun seperti ini. Dan sebenarnya juga tidak harus menunggu setiap pergantian tahun. Setiap saat kita harus selalu bermuhasabah. Sebagaimana pesan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Jadi kalian sebelum datang suatu saat di mana giliran Allah yang akan menghisab kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa selamat saat nanti kita harus meninggalkan alam dunia yang fana ini? Mari kita coba kita coba renungkan di Quran surah Fussilat, ya, surah Fussilat di ayat mulai ayat 30. Ya, nanti kita lihat dari ayat 30 sampai ayat 35. Ya. Mudah-mudahan kalau sudah bisa dibuka Qurannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat 30.
Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu. Lalu dia istiqomah dengan prinsip itu. Nah ini jadi ya. Jadi seorang yang bakal selamat dalam kehidupan di dunia, terlebih nanti di akhirat nanti adalah mereka yang selama hidupnya itu berprinsip bahwa Tuhannya adalah Allah. Maksudnya Tuhan itu Allah, Allah itu adalah zat tempat dia mengabdikan hidupnya. Karena Allah itu adalah al-ma'bud, ya, zat tempat kita mengabdi. Dan dia bisa istiqomah. Artinya istiqomah itu dia tetap dengan prinsipnya itu sampai akhir hayat dia. Jadi sangat mungkin orang itu tidak istiqomah, Pak. Dan itu sangat mungkin terjadi. Di hadis yang dikenal dengan kumpulan hadis arba'in, itu dikenal itu. Ada 40 hadis yang dikumpulkan para ulama yang menurut para ulama 40 hadis ini mestinya setiap muslim itu pernah membaca dan merenungkan menghayatinya gitu ya. Maka karena 40 hadis ini dianggap 40 hadis yang sangat penting sekali gitu untuk setiap mukmin mengetahuinya. Salah satunya digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu. Ada orang yang selama hidupnya itu kafir. Selama hidupnya itu kafir. Istiqomah dalam kekafiran lah. Mungkin ya. Artinya dia berpegang teguh dengan kekafirannya. Ini kelirunya mungkin di sana. Jadi dia ada dalam kekufuran. Tapi sehingga antara dia dengan neraka itu hanya tinggal satu jengkal lagi. Jadi tiba-tiba dia mendapat hidayah. Sebenarnya bukan tiba-tiba mendapat hidayah, karena hidayah itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang mencari dan berusaha memperolehnya. Tapi memang dia baru memperolehnya itu, dia menjelang saat dia sakaratul maut. Lalu dia masuk Islam. Lalu dia meninggal dunia. Maka husnul khotimah lah dia, ahli surga. Sebaliknya, kata Rasulullah, ada orang yang selama hidupnya itu dia berada di jalan yang benar, di Shiratal Mustaqim. Dia seorang mukmin yang soleh, gitu. Sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu jengkal lagi. Tiba-tiba entah iblis dari mana yang membisiki dia berubah. Akhirnya dia murtad, keluar dari Shiratal Mustaqim. Lalu dia meninggal dunia dalam posisi ini. Maka dia su'ul khatimah. Dia ahli neraka jahanam. Maka itu yang dimaksud di sini oleh Allah di dalam surat-surat Fussilat ayat 30 itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi kita sekarang alhamdulillah kita yang hadir dalam majelis ini insya Allah sama telah menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Tempat kita mengabdi, tempat kita mengabdikan hidup kita untuk Allah dengan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan. Dan itu harus kita pertahankan terus. Supaya kita tetap berada dalam sirat Allah, siratal mustaqim. Dan itulah sebabnya, karena memang itu tidak mudah, itu sebabnya setiap hari minimal dalam sholat fardu kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Harapannya kita akan istiqomah sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita. Jangan sampai terpleset kita. Jangan sampai terpleset di ujungnya itu kita terpleset. Lalu kita mati, na'udzubillah misalnya, di luar siratal mustaqim. Maka mereka yang akan berbahagia itu adalah mereka yang istiqomah sampai akhir hayatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, maka tatanazzalu alaihimul malaika. Segera akan turun para malaikat. Pada saat apa? Pada saat sakaratul maut. Para malaikat itu akan turun, lalu malaikat itu akan mengatakan, alla takhafu wa la tahzan.
janganlah kalian takut, jangan pula kalian sedih. Sebaliknya, wa absiru bil jannah, berbahagialah karena kalian ahli surga. Wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali kalian, atau yang melindungi kalian dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat nanti. Walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Dan kalian akan menikmati, ya, di surga nanti, apa yang sudah Allah siapkan dan apa yang akan kalian mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang sebenarnya dia akan ditentukan selamat dan tidaknya itu pada saat sakratul maut. Jadi kalau sekarang kita nggak bisa misalnya melihat ada orang, nauzubillah, misalnya orang kafir, lalu kita katakan, aduh, ini orang celaka ini. Ini orang ahli neraka. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Siapa tahu mungkin besok lusa dia masuk Islam, bertaubat pada Allah. Lalu dia husnul khatimah. Sebaliknya, kita melihat ada orang luar biasa mukmin dan luar biasa solehnya. Lalu kita katakan, wah, ini orang ahli surga ini, calon surga ini. Belum tentu. Jangan-jangan mungkin besok lusa dia murtad. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ujian hidup itu mulai dari kita memasuki sakratul maut sampai kita uh, maksud saya mulai kita menghadapi akil balik sampai kita menghadapi sakratul maut. Ujiannya itu di situ, Pak. Jadi selama dari mulai akil balik sampai menjelang sakratul maut, kita nggak bisa memvonis dia lulus atau tidak. Pengumuman lulusnya itu pada saat sakratul maut. Itu ya. Kalau nanti di saat sakratul maut itu yang turun itu rombongan malaikat yang ada di tadi Quran surat Fussilat ayat 30 atau yang ada di Quran surat An-Nahl 32, maka luluslah dia. Di mana datanglah rombongan malaikat, lalu kemudian rombongan malaikat itu menyapa calon almarhum dengan ucapan salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat atasmu, kami datang diutus oleh Allah untuk menjemputmu dan mengantarkan kamu sampai ke dalam surga nanti oleh sebab amal perbuatan yang telah kamu lakukan. Maka tahulah calon almarhum kalau dirinya ahli surga, bahwa dirinya lulus menghadapi ujian. Nah, itu. Tapi kalau seandainya yang turun nanti rombongan malaikat lain, nah itu yang digambarkan dalam Al-Fal 50, yang turun rombongan malaikat yang yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Yang satu memukul wajahnya, yang lain memukul punggungnya. Itu. Ini yang dimaksud dengan siksa sakratul maut. Maka tahulah yang bersangkutan kalau dirinya itu adalah tidak lulus dan dirinya ahli neraka. Subhanallah. Nauzubillah. Ini kalau malam ini kita membayangkan ini nih, saya kadang-kadang, ya Allah, kita sekarang cerita tentang ini dan membayangkan ini, jangan-jangan besok kita sudah harus mengalami gitu ya. Apa yang akan terjadi dengan diri kita? Apa yang akan terjadi dengan diri kita? Ini hanya bisa kita jawab, ya, dengan kita tetap harus istiqomah. Harus istiqomah. Jangan pernah kita keluar dari siratal mustaqim. Karena kita nggak tahu ajal. Jangan-jangan pas kita keluar, itu saat itulah kita menjemput ajal kita. Gitu. Oh, ini yang bisa membuat seorang jadi apa? Tidak lulus dalam menghadapi ujian itu. Kita lanjutkan di ayat 32-nya Allah menyatakan nuzulan min ghafurir rahim. Jadi
setelah Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang ahli surga itu akan disambut oleh para malaikat, lalu kemudian nanti mereka akan dimasukkan ke dalam surga, lalu Allah menyatakan surga itu adalah nuzulan min ghafurir rahim, anugerah dari Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Ini yang dijadikan dasar oleh para mufassir untuk menyatakan bahwa mustahil seorang bisa masuk surga tanpa ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan nuzulan min ghafuril rahim. Bahwa surga itu adalah anugerah dari Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Tanpa ampunan Allah, mustahil seorang bisa masuk surga. Karena itu yang harus kita selalu upayakan adalah dalam hidup ini, bagaimana kita bisa memperoleh ampunan Allah. Jangan pernah kita berhenti dari bertobat pada Allah. Jangan pernah kita berhenti dari bertobat pada Allah. Paling tidak, ya, lidah kita selalu membaca istighfar. Tapi taubat yang dimaksud itu adalah kembalinya kita ke jalan yang benar, ke jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sering mencontohkan, beliau sering beristighfar. Dalam hadis diriwayatkan, ada hadis meriwayatkan, dalam satu hari beliau beristighfar itu 70 kali. Hadis yang lain meriwayatkan beliau beristighfar setiap sehari itu 100 kali. Jadi artinya antara 70 sampai 100 kali beliau beristighfar setiap hari untuk memohon ampun pada Allah. Bayangkan Rasulullah SAW yang sudah pasti tidak akan pernah berbuat dosa. Karena beliau dimaksum oleh Allah. Beliau bertobat sehari antara 70 sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita? Harusnya mungkin lidah kita ini gak pernah berhenti dari istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa saya. Di setiap saat. Mungkin kita dalam perjalanan ke kantor, misalnya kita perjalanan ke rumah sakit, kalau para dokter ya daripada macet kita kesel, lebih baik kita pakai istighfar lah gitu. Astagfirullahaladzim, pakai banyak berzikir. Jadi perbanyaklah kita mohon ampun. Dan yang kedua, usahakanlah agar kita itu disayang oleh Allah. Karena tadi ampunan dan kasih sayangnya. Bagaimana supaya kita disayang oleh Allah? Ya, kita harus betul-betul memenuhi kewajiban kita yang Allah wajibkan pada kita dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Sehingga kita menjadi orang yang patut disayang oleh Allah. Karena hanya dengan ampunan dan kasih sayang Allah itulah kita bisa meraih surga. Lalu kemudian di ayat 33-nya Allah menyatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin." Ini satu petunjuk bagi kita itu tentang apa yang harus kita lakukan supaya kita itu dicintai oleh Allah. Nah, itu tadi kan gitu. Tadi untuk masuk surga itu kita harus memperoleh ampunan dan kasih sayang Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya Allah menyayangi kita? Maka Allah mengatakan, tidak ada ucapan yang paling Allah sukai. Waman ahsanu qawla. Tidak ada ucapan yang paling Allah sukai. Keluar dari mulut kita. Diucapkan oleh lidah kita. Kita dalam sehari semalam itu entah berapa banyak kita ucapan keluar dari lidah, dari mulut kita gitu. Dari semua ucapan itu ada ucapan yang paling Allah sukai, paling Allah cintai. Ini supaya kita menjadi orang yang disayang oleh Allah. Apa ucapan itu? Mimman da'a ila Allah. Melebihi orang yang selalu mengajak orang lain ke jalan Allah. Berdakwah. Jadi dari semua ucapan yang keluar dari lidah kita, yang paling Allah cintai adalah ketika kita mengajak orang lain untuk hidup bersama di jalan Allah. Maka berarti
berdakwah ini bukan hanya tugas dari orang-orang tertentu yang disebut dai oleh masyarakat atau disebut ustadz. Berdakwah ini adalah tugas setiap kita manusia. Ya, bukan berarti orang yang berdakwah itu yang orang yang harus duduk di mimbar, memberikan khutbah gitu. Bukan hanya itu. Ibu mengingatkan suami ketika suami belum melaksanakan sholat. Itu dakwah. Suami mengingatkan istrinya karena misalnya melalaikan kewajiban mendidik anak. Itu dakwah. Orang tua mengingatkan, menasihati anak, mendidik anak, anak mengingatkan orang tua. Kita mengingatkan sahabat, saudara, agar kita berada di jalan yang benar. Itu dakwah. Dan itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Kalau kita ingin selamat. Sebab di Quran surah Al-Asr itu dikatakan, tidak cukup seorang itu dengan hanya bermodalkan iman dan amal soleh saja untuk bisa selamat. Dia harus watawasau bil haq, watawasau bis harus saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. Dan itu yang paling Allah cintai dari kehidupan seseorang, dari ucapan yang keluar dari mulut seseorang. Mimman da'a ilallah wa amila soleha. Dan tentu saja ucapan itu harus disertai dengan amal soleh. Jangan hanya sekadar ucapan, mari kita berbuat kebaikan dan sebagainya, sambil kita tidak pernah melakukannya. Artinya, ucapan itu harus dibuktikan dengan amal yang baik. Wa qala innani minal muslimin. Lalu dia berkata, sungguh aku termasuk orang yang muslim. Lalu kemudian, di dalam ayat berikutnya, ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Sungguh kata Allah tidak akan pernah sama kebaikan dan keburukan itu. Idfa billati hiya ahsan. Apabila, nah ini maksudnya begini, ketika kita melakukan kewajiban berdakwah, mengingatkan orang lain agar hidup di jalan yang benar. Ketika dia salah, kita ingatkan. Ketika dia melalaikan kewajiban, kita ingatkan. Ketika dia melakukan yang dilarang oleh Allah, kita ingatkan. Tentu ini untuk kebaikan yang bersangkutan dan keselamatan kita juga kan itu. Tapi sangat mungkin malah kita akan menghadapi belum tentu orang yang kita ingatkan itu bisa menerima. Malah sangat mungkin dia kemudian balik membenci kita. Itu kan masalah. Itu masalah. Kita berniat baik mengingatkan, malah dia kemudian malah jadi membenci kita. Maka sangat mungkin kita akan malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari yang bersangkutan. Maka apabila kita berbuat kebaikan dengan mengajak orang di jalan yang benar, yang terjadi malah kita yang bersangkutan malah balik melakukan perbuatan yang tidak benar. Maka pesan Allah, idfa billati hiya ahsan. Balas ketidakbaikan itu dengan kita tetap berbuat baik. Wah, ini memang ada berat ya. Memang ada berat itu ya. Kita sudah berbuat baik pada orang, kita yang kita dapatkan malah balasan yang tidak baik. Ka'annahu waliyun hamim. Nah ini sedikit saya ada cerita ini ya. Bukan ada kisah ya. Jadi suatu ketika ini kisah ini terus terang saya nggak pernah bisa melupakan Pak. Karena sangat luar biasa untuk saya kisah ini terkesan dalam diri gitu ya. Jadi kisahnya itu pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersilaturahim di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mereka sedang ngobrol berdua, tiba-tiba datanglah seorang Arabi, seorang Arab Badui. Tidak dijelaskan di dalam riwayat itu apa sebenarnya yang masalah di antara Abu Bakar dengan Arab Badui ini. Yang pasti tiba-tiba si Arab Badui ini
eh, mengeluarkan umpatan-umpatan kepada Abu Bakar. Mungkin ya, karena Abu Bakar ini seorang pengusaha, mungkin ada masalah lah itu ya. Mungkin itu. Si Arab Badu ini terus mengumpat Abu Bakar. Tapi Abu Bakar sama sekali tidak bereaksi, Pak. Dia tidak membalas umpatannya. Dan kemudian beliau melihat wajah Rasulullah itu tersenyum. Gitu. Nah, si Arab Badu ini ya merasa tidak dilayani. Gitu. Biasanya orang kalau marah-marah itu ingin dia juga dapat jawaban itu, reaksinya seperti apa. Itu. Jadi kalau misalnya seorang suami marah pada istrinya, lalu istrinya itu malah kemudian baca koran itu. Itu insya Allah suami itu tambah marah itu. Gitu. Dia biasanya ingin ada tanggapan itu dari istrinya. Gitu. Ini malah istrinya main HP gitu kan. Atau nelpon dan seterusnya itu tentu akan makin menjengkelkan si suami. Maka si Arab baik ini kembali memaki-maki Abu Bakar. Dan Abu Bakar tetap tidak mau melayani. Lalu dia melihat lagi, Abu Bakar melihat wajah Rasulullah itu semakin berseri-seri. Sementara si Arab Badu ini makin kesel. Lalu ketiga kalinya dia maki-maki lagi Abu Bakar dengan makian yang lebih lagi. Lebih, lebih kejam lagi. Kali ini Abu Bakar terpancing. Lalu beliau kira-kira mengatakan, kamu ini kok dibiarkan malah jadi semakin menggila. Gitu. Lalu dimaki lagi oleh Abu Bakar. Gitu. Begitu Abu Bakar membalas makian si Arab Badu ini, Rasulullah SAW segera pergi. Beliau berdiri pergi tanpa pamit dan tanpa mengucapkan salam. Abu Bakar tentu sangat 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 kaget, Pak. Kenapa? Posisi beliau pada waktu itu adalah sebagai tuan rumah. Bagaimana tidak terkejut seorang tuan rumah ketika tamunya itu tiba-tiba pergi Ada masalah di semua tanpa pamit dan tanpa mengucapkan salam. jangan Maka Abu Bakar kemudian lari mengejar Rasulullah. Lalu kemudian beliau mengatakan, Rasulullah, tolong jangan siksa saya dengan dengan kondisi seperti ini. Apa salah saya Rasulullah? Tolong jelaskan Rasulullah, apa kesalahan saya? Rasulullah kemudian mengatakan, ketika kita tadi sedang duduk berdua, tiba-tiba muncul si Arab Badu itu, lalu memaki-maki kamu. Lalu kamu tidak melayaninya. Saya melihat para malaikat itu turun, lalu membela kamu di hadapan Allah. Itulah yang membuat saya tersenyum. Senang saya melihat malaikat berebutan ingin membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika si Arab Badui itu kemudian memaki lagi kamu untuk kedua kalinya dan kamu tetap tidak melayaninya. Saya lihat semakin banyak malaikat yang membela kamu. Itu yang membuat saya semakin tersenyum. Tapi ketika ketiga kalinya si Arab Badui itu memaki kamu, akhirnya kamu membalasnya. Semua malaikat itu pergi meninggalkan kamu, Abu Bakar. Yang berada di samping kamu, iblis. Sama dengan iblis yang dibawa oleh si Arab Badu itu sejak dia datang memaki-maki kamu. Maka saya pun pergi. Karena saya tidak mungkin, kata Rasulullah, tinggal bersama dalam satu majelis bersama iblis. Maka saya pergi. Dan itulah sebabnya saya tidak mengucapkan salam. Karena saya tidak mungkin mengucapkan assalamualaikum. Padahal iblis ada di sana. Ini suatu pelajaran yang luar biasa. Jadi kalau ketika kita berbuat kebaikan, lalu kita mendapat balasan dengan ketidakbaikan, idfa billati ahsan. Balas itu dengan kebaikan. Jangan terpancing. Jangan terpancing orang itu sudah melakukan perbuatan setan. Jangan pula kita hadapi dengan perbuatan setan lagi. Tapi ini bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itulah di ayat 35 Allah menyatakan
Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki kesabaran. Jadi memang kita harus memiliki sifat sabar menghadapi semua itu. Kita hanya bisa menghadapi sesuatu dengan sabar ketika kita menyadari bahwa kita harus tetap berada dalam garis atau dalam siratal mustaqim. Jangan sampai kita terpancing oleh orang yang berada di luar siratal mustaqim untuk ikut keluar juga dari siratal mustaqim itu. Dengan kita tetap istighfar. Maka uh, apa yang harus kita lakukan adalah kita tetap istiqomah di jalan Allah, lalu kemudian kita harus berbuat amal yang soleh, dan amal yang sangat paling Allah sukai adalah ketika kita melaksanakan kewajiban kita mengajak orang lain untuk bersama-sama kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sampai gara-gara kita melakukan kewajiban yang sangat mulia itu kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita tetap berada di jalan Allah, tidak terpancing untuk juga keluar dari jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa terus istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Sehingga mudah-mudahan malaikat yang digambarkan di Quran surat Fussilat ayat 30 atau di Quran surat An-Nahl 32 itulah yang nanti akan menjemput kita saat kita menghadapi sakratul maut, di mana mereka datang dengan wajah berseri-seri lalu menyatakan, selamat, Anda ahli surga, kami menjemputmu dan siap mengantarkan kamu sampai ke dalam surga nanti oleh sebab amal perbuatan yang telah kamu lakukan. Maka marilah malam tahun baru ini kita jadikan ajang kita untuk bermuhasabah, untuk mengukur diri kita, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi sakratul maut saat kita nanti akan dinyatakan lulus atau tidak dalam menjalani ujian kehidupan ini. Semoga kita semua yang, terutama yang hadir di majelis ini, termasuk orang yang lulus dan termasuk orang yang husnul khotimah, termasuk orang yang kelak nanti akan dijemput oleh para malaikat dengan ucapan salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallah Ustadz atas materinya, ilmunya pada malam hari ini. Begitu para jamaah sekalian, ternyata momen tahun baru Islam ini adalah momen yang harus kita manfaatkan untuk merefleksikan diri kita dengan cara mengevaluasi kembali. Tadi Ustadz telah menyampaikan bahwa kita akan menghadapi kematian. Ustadz menyampaikan tentang jawaban Sayyidina Ali tadi, kalaupun aku takut akan kematian, bukan takut pada kematiannya karena pasti akan terjadi, tapi aku akan takut apa yang akan dihadapi nanti setelah kematian. Dan tadi Ustadz sampaikan juga bahwa bagaimana merefleksikan tahun baru Islam ini, pergantian tahun ini, sejauh apa bekal-bekal kita yang akan kita siapkan sepanjang hidup kita sampai dengan saat ini untuk menghadapi sakaratul maut yang tadi telah Ustaz gambarkan dengan begitu jelas, apa yang akan dihadapi oleh setiap orang Muslim, oleh semua orang barangkali, tentu tidak hanya orang Muslim, tapi dengan gambaran tadi di surat Fussilat ayat 30 sampai 35 dan surat An-Nahl ayat 50, dan tadi saya lupa ayatnya Ustaz, untuk orang yang kafir itu surat Al-Anfal ayat berapa, saya lupa Ustaz. Dan semoga itu bisa menjadi refleksi untuk kita. Tadi juga telah Ustaz sampaikan bahwa tidak hanya di tahun baru saja kita menghadapi ini, tapi tentunya setiap saat kita harus bisa menghisap diri kita, mengevaluasi diri kita, agar semakin hari kita lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Ya, insya Allah. Ini sebetulnya saya agak berat untuk mempersilahkan saudara-saudara sekalian para hadir untuk bertanya, karena Ustadz sepertinya sangat sedang tidak sehat. Jadi
Mohon Enggak, izin. silakan, 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 Mas. Silakan. Insyaallah. Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Hmm, silakan. Sebentar saya izin. Baik, barangkali satu atau maksimal dua pertanyaan. Barangkali silakan, saya tidak melihat ada pertanyaan yang sesuai dengan tema ya. Tidak ada pertanyaan juga sih sebetulnya. Apakah ada yang akan menanyakan barangkali sesuai dengan tema pada malam hari? Boleh melalui audio, silakan. Alhamdulillah Ustaz sudah mengizinkan. Bisa langsung ya, bisa bertanya. Boleh, 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 boleh dok, silakan. Ya, eh, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum. eh, sangat eh, menyentuh ya ceramahnya Pak Kiai ya, karena apalagi di usia saya yang sudah lanjut tentu makin dekat pada akhir dan tadi yang sampaikan sehingga kita selalu mengevaluasi diri sejauh mana kondisi kita saat ini dan ternyata rasanya bekal itu belum punya bekal gitu ya. Kita lihat kehidupan itu memang macam-macam lah. Nah, kemudian kami sering sekarang ke banyak ulama-ulama atau ustadz yang memberikan ceramah bahwa kita ada bacaan-bacaan yang bisa mengantarkan kita katanya ke surga. Ya, jadi ada bacaan-bacaan tertentu, apakah itu dalam sujud terakhir dalam sholat atau yang kita baca ya, tuh ya yang disantarkan oleh ulama-ulama kondang juga ya, seperti Adi Hidayat atau Wasi gitu. Itu bagaimana? Eh, apakah memang itu nanti bisa menghapus kekurangan dosa kita dengan bacaan-bacaan itu? Eh, jadi kita memang kan kita melihat bagaimana sebetulnya perjalanan kehidupan kita yang rasanya mungkin tidak akan ya habis oleh karena kita hanya membaca doa-doa tersebut dalam waktu yang tidak akan lama lah begitu. Itu bagaimana itunya apa menurut Pak Tian ya. Ya, ya. Ah, dalam pemahaman saya selama ini, doa itu adalah hak kita untuk meminta kepada Allah. Tentu hak itu hanya kita bisa dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi kita harus melaksanakan dulu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Maka setelah itu barulah kita punya hak untuk meminta kepada Allah. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas dulu ya ketika kita membahas suratul Fatihah. Pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, baru hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi kita harus mengabdi, intinya mengabdi. Setelah kita mengabdi, maka kita punya hak untuk ditolong oleh Allah. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang yang banyak berzikir, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Dibanding orang yang banyak berdoa. Jadi saya melihat ini konsep hidup kita selama ini kurang tepat. Pada saat berzikir sudah harus kita batasi lagi cuma 33 gitu ya, subhanallah. Itu pun dengan kecepatan tinggi gitu. Subhanallah, merah gacang beres gitu. Tiba-tiba kita berdoa panjangnya luar biasa dan segala macam kita minta gitu. Ini nggak sejalan dengan prinsip yang iya karena berdua, iya karena saya. Yang akan menyelamatkan kita itu pengabdian kita sebenarnya. Saya ambil contoh begini. Nanti subuh, insya Allah saya akan berdoa kepada Allah. Gitu ya. Kalau saya dipanjangkan umur, saya akan berdoa. Seperti biasanya saya akan berdoa selesai sholat subuh misalnya. Gitu.
pertanyaan saya, kira-kira Allah tahu nggak subuh nanti apa saya akan meminta apa kepada Allah? Pasti tahu. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah dan kita sudah dekat dengan Allah, jangan-jangan kita belum meminta saja Allah sudah memenuhi apa yang kita inginkan. Jadi konsepnya itu adalah kita harus beribadah, baru kita meminta. Orang itu bekerja dulu, baru setelah itu dia minta upah. Jangan baru bekerja saja sehari, dia sudah minta upah, sudah minta macam-macam dan sebagainya. Ini bentuk majikan akan kesal sekali melihatnya itu. Atau kita ambil contoh hubungan orang tua dan anak itu. Ketika seorang anak itu begitu luar biasa menjadi anak yang taat pada orang tua. Semua yang disuruh orang tua dia lakukan. Semua yang dilarang dia tinggalkan. Bahkan yang tidak disuruh pun dilakukan. Orang tuanya baru datang, dia lari, anak itu ngambil air minum untuk orang tuanya. Padahal itu nggak pernah disuruh orang tuanya. Saya kira anak seperti ini nggak usah banyak minta pada orang tuanya. Si orang tua yang akan memikirkan apa yang menjadi kebutuhan si anak itu. Tanpa minta, orang tua sudah membelikan baju untuk dia. Tanpa minta, tiba-tiba orang tua sudah membelikan segala kebutuhan hidup dia. Kenapa? Orang itu sangat sayang, orang tua itu sangat sayang pada anaknya. Tapi kalau anak ini nggak pernah nurut, Pak. Yang disuruh orang tua nggak dilakukan, yang dilarang malah dikerjakan. Kerjanya cuma sebentar-sebentar minta lagi pada orang tua yang minta lagi. Ini jangan, saya kira nggak akan dipenuhi, bahkan mungkin akan dikena hukuman dari orang tuanya. Maka di Al-Baqarah 186 juga Allah menyatakan, siapa yang doanya akan dikabul sehingga dia bisa selamat, dia harus menjadi ibad. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia harus jadi orang yang dekat dengan Allah. Siapa orang yang dekat dengan Allah? Ibad. Ibad ini istilah untuk orang yang sudah berjuang mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarangnya. Jadi saya kurang sependapat kalau orang itu hanya memperbanyak berzikir lalu dengan itu dikatakan bahwa dia bisa masuk surga. Dengan berzikir sesuatu dia akan masuk surga, dengan membaca sesuatu dia masuk surga, dengan berdoa tertentu itu akan menjadi masuk surga. Yang membuat dia masuk surga itu adalah kasih sayang Allah, dan Allah akan mengasihi seorang kalau dia sudah mau beramal, menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Tidak hanya ya berdoa, hanya berzikir itu. Dia harus menjalani kehidupan yang betul-betul sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mendengar itu gitu ya. Orang kalau baca ini sekian kali akan masuk surga. Ya kalau orang yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Betul kalau dia membaca dan melaksanakan isi dari la ilaha illallah itu. Kalau dia membaca la ilaha illallah tapi tidak pernah sholat, gimana masuk surga? Dia tidak membaca la ilaha illallah itu. Kalau dia membaca la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti. Karena kalau la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada zat tempat mengabdi kecuali Allah. Itu pengertian la ilaha illallah di antara. Berarti dia harus mengabdikan hidupnya untuk Allah. Jadi kalau itu kemudian diartikan begitu sangat simple gitu ya. Barang siapa orang baca la ilaha illallah masuk surga. Padahal dia nggak pernah sholat, nggak pernah sahur, berbuat maksiat, tapi dia membaca terus la ilaha illallah, maka dia masuk surga, kan nggak begitu. Gitu. Jadi makna dari hadis itu harusnya kita fahami bahwa seorang memahami makna dari itu dan melaksanakan apa isi yang terkandung dalam la ilaha illallah, berarti dia siap untuk menjalani hidup ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Siap untuk mengabdikan hidupnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah zikir-zikir itu bukan hanya sekedar dengan ucapan lidah dia akan selesai, tapi makna yang ada dalam zikir itu direfleksikan dalam bentuk amal perbuatan sehari-hari.
Kan gini, ini satu bentuk lagi ya. Suatu ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah putrinya Fatimah. Yang waktu itu putrinya ini sudah menjadi istri dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah berkunjung itu, Fatimah masih duduk di tikar sholat. Padahal pagi itu matahari sudah mulai naik. Lalu Rasulullah bertanya, sejak kapan kamu berzikir? Sejak sholat subuh tadi. Subhanallah, kata Rasulullah. Lalu bagaimana nasib suami? Suamimu mungkin perlu sarapan, perlu minum kopi kalau kita begini. Dan itu nggak bisa selesai dengan kamu berzikir seperti ini. Itu. Karena itu kata Rasulullah, hentikan zikir ini, temui suamimu. Penuhi apa hajat dia. Kalaupun kamu ingin berzikir, kata Rasulullah, bacalah subhanallah 33, Allahu Akbar 3, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lengkapi 100 dengan la ilaha illallah. Itu sudah cukup, kata Rasulullah. Segera penuhi kewajibanmu. Nah, ini asbabul wurud, sebab timbulnya hadis soal 33 itu. Apakah Rasulullah menyalahkan Fatimah? Kebanyakan itu kamu berzikir. Harusnya cuma 33. Bukan. Silahkan kita berzikir sebanyak-banyaknya. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Al-Imran 191. Tapi jangan sampai zikir kita bahkan meninggalkan kewajiban kita gitu. Orang yang mengingat Allah itu bukan hanya dengan lidah. Seorang istri melayani suaminya, seorang suami mencari nafkah, seorang dokter melayani pasiennya, mengobati pasiennya. Itu sedang zikrullah selama itu diniatkan sedang dalam beribadah kepada Allah. Jadi jangan diartikan zikir itu hanya sekedar ucapan lidah. Gitu. Sesuatu yang harus direfleksikan dalam perbuatan. Maka seorang dokter mengobati pasien, dia sedang zikrullah. Kalau dia lakukan itu dengan niat mencari ridha Allah, dan dia lakukan sesuai dengan aturan Allah. Seorang istri melayani kebutuhan suaminya, menyiapkan sarapan, itu zikrullah. Jadi zikir itu jangan diartikan. Sebab di dalam ayat itu dikatakan, mereka yang sedang berzikir padahal dikala berdiri, duduk, berbaring. Jadi berdiri, duduk, berbaring itu sikap hidup kita setiap saat kan. Apakah harus lidah kita terus saja subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar? Kan tidak begitu. Ya pada saatnya kita baca itu ya, tapi pada saat yang lain kita menasehati pasien misalnya, kamu harus begini, kamu harus minum obat, itu sedang zikrullah gitu. Jadi jangan diartikan jadi khawatir saya nanti orang kemudian akhirnya lebih berzikir seperti itu, meninggalkan kewajiban-kewajibannya untuk melakukan amal kebaikan di mata Allah. Saya kira itu. Hatur nuhun, Pak. Alhamdulillah. Baik Ustaz, syukran jazakallah. Ini Ustaz ada dua pertanyaan, barangkali mohon izin saya akan bacakan sekaligus saja barangkali, dan karena waktu juga sudah di ujung kegiatan kita. Boleh dijawab singkat barangkali Ustaz. Dari pertanyaan pertama dari Dr. Gunawan Budi bertanya, apakah kehidupan di surga juga ada godaan mengingat Nabi Adam saja masih bisa digoda setan? Mungkin pada saat maksud Dr. Gunawan, mungkin pada saat nanti kita di surga barangkali ya, atau di penghujung kehidupan nanti. Tapi kalau tidak salah, setan juga sudah di neraka Ustaz. Dan yang sebenarnya itu Ustaz dari Bapak Adi Topi Akbar bertanya, beliau pernah mendengar diperbolehkan sombong untuk membalas kepada orang yang sombong. Katanya diperbolehkan oleh Rasul. Apakah hal tersebut benar? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, yang pertama, surga tempat kembalinya kita. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah izinkan. Amin ya Allah. Itu surga itu belum pernah ada satu manusia pun yang menginjaknya, Pak. Jadi nanti kelak di akhirat nanti Rasulullah lah orang pertama yang akan menginjakkan kakinya di surga itu. Adapun surga yang tempat tinggalnya Nabi Adam bukan surga itu. Jadi surga itu kata jannah itu
dalam Al-Quran itu tidak selalu berarti surga tempat kembalinya kita orang-orang mukmin yang dijanjikan oleh Allah. Tapi jannah itu sesuatu yang tempat yang jannah itu sebenarnya uh, apa, sesuatu yang rindang itu, menutupi gitu jannah itu ya. Jadi kalau kita masuk kebun misalnya kan banyak pepohonan sehingga daun-daun dari pohonan itu membuat kita terlindungi dari sinar matahari. Nah itu pengertian asal bahasa jannah. Di sesuatu tempat yang indah di mana segala tempatnya nyaman, udaranya indah, kebutuhan untuk makan, minum ada di sana. Nah itu disebut surga. Jadi Nabi Adam pada waktu itu ada di sebuah tempat di mana tempat itu sangat luar biasa nyaman. Itu. Kebutuhan-kebutuhannya ada di sana disiapkan oleh Allah. Nah itu tempat itu di mana wallahu a'lam nggak tahu. Tapi bukan surga itu. Sebab di surga itu nggak mungkin iblis ada. Pak. Iblis menggoda Adam di tempat itu nggak mungkin iblis pernah masuk surga itu. Jadi yang surga ya, yang di tempat di Adam itu kita nggak tahu di mana, tapi bukan surga tempat kembalinya. Jadi karena itu nanti di surga itu tidak ada lagi godaan itu. Pak. Sebab sudah di surga itu tempat kita menikmati. Jadi nggak ada godaan lagi. Karena di sana nggak ada lagi orang yang berhak masuk surga dengan maksud untuk menggoda. Yang menggoda itu setan. Masa setan masuk surga? Sementara diri kita sendiri nggak punya lagi kecenderungan untuk yang berbuat yang tidak baik. Jadi surga itu tempat kita menikmati, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa ingkar, tidak ada rasa tempat kita menikmati. Kita menikmati hasil perjuangan kita selama di dunia. Kalau dibayangkan di dalam itu surga itu, jangankan godaan, tidak ada rasa lapar kata Rasulullah, tidak ada rasa haus, tidak ada rasa sakit, bahkan tidak ada. Jadi makan itu bukan karena lapar, tapi karena nikmatnya makan saja. Minum bukan karena haus, karena haus itu tidak nikmat. Semua yang tidak nikmat itu tidak akan ada di surga. Pak. Lalu kemudian setelah makan kita buang air kecil, buang air besar. Itu kan nggak nikmat itu. Nggak ada di surga. Pak. Jadi di surga nggak ada WC. Pak. Jadi nggak tahu bagaimana lah Allah mengaturnya sedemikian rupa. Sehingga kita makan, minum, tidak ada bekas yang terbuang. Ya seperti hanya kehidupan di dunia. Jadi susah kita membayangkan itu. Pak. Susah kita bayangkan, nanti sajalah kita nikmati. Mudah-mudahan kita masuk surga. Tinggal kita nikmati. Tapi yang pasti, surga itu tempat kita menikmati. Tidak ada sesuatu ujian lagi di sana. Tidak ada lagi godaan, tidak ada lagi apa-apa di sana. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada kecenderungan yang tidak baik. Tidak ada. Semua kita di tempat itu hanya untuk menikmati kehidupan. Yang kedua memang ada ungkapan seperti itu dalam hadis, Pak. Balasan untuk orang yang sombong itu kita dengan cara kesombongan lagi itu ya. Jadi, tapi uh, saya memahami itu sebagai apa, layak orang yang sombong itu kita balas lagi dengan rasa sombong untuk menyadarkan dia. Pemahaman saya seperti itu. Bukan orang sombong lalu kita jadi sombong lagi. Kalau itu bertentangan dengan apa yang kita bahas tadi gitu. Mestinya keburukan itu kita balas dengan kebaikan, bukan dengan keburukan lagi. Artinya hadis itu lebih pada menekankan orang yang sombong itu sepatutnya wajar kalau dia dibalas lagi dengan kesombongan. Walaupun bukan itu jalan yang sebaiknya untuk kita lakukan. Kita membalas keburukan orang dengan kita berbuat baik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hi ahsan. Balaslah yang tidak baik itu dengan perbuatan baik. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih. Syukur jazakallah Ustaz. Jadi begitu Pak Dia sudah terjawab. Jadi tidak boleh sombong Pak Dia. Baik, Ustaz syukur jazakallah atas materi serta jawaban yang telah disampaikan.
Mohon maaf jika masih ada pertanyaan, karena waktu sudah di penghujung dan kita harus memberikan waktu untuk Ustadz untuk istirahat tentunya. Insya Allah kita juga akan menghadapi hari kerja di esok, dan semoga Allah kuatkan kita, Allah sehatkan, Allah lancarkan semua aktivitas kita, terutama di tahun yang baru 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita lebih baik, keimanan kita meningkat, dan Allah jadikan kita senantiasa pribadi-pribadi yang istiqomah seperti tadi Ustaz sampaikan dalam tausiahnya. Mohon izin Ustaz sebelum ditutup, mohon perkenannya untuk memimpin doa singkat untuk kita semua, dan juga tidak lupa juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini di Rafah, di Gaza, di Palestina yang masih belum seperti kenyamanan kita saat ini. Mohon doa. Ya, marilah kita berdoa untuk keselamatan kita semua, dan khususnya tadi untuk saudara-saudara kita ya, karena makin hari kita merasakan makin ngeri kita untuk mempertanggungjawabkan di akhirat nanti apa peran yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita ini. Maka salah satunya marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah segera membebaskan mereka dari kezaliman Zionis Israel dan tentunya. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin. Allahumma anquzna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin minal yahudi al-fasidin wa minas salibin al-faqidin wa min sa'iri a'da'il islam wal-muslimin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa satit sablahum wa farrik jam'ahum. Allahumma inna alaika bihim wa innahum la yu'jizunaka ya zal jalal wal ikram. Allahumma wahhid sufufal muslimin wa sabbit aqdamahum wa anzilis sakinata fi qulubihim. Allahumma jma' qulubal muslimina fi kulli makan. Ya sami'ad du'a ya zal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Amin. Allahumma innaka qulta wa qawlukal haqqul mubin. Ud'uni astajib lakum. Amin. A'azzal qailin ud'uni astajib lakum wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Allahumma inna hazihi du'a wa minkal ijabah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong Ustaz, insyaallah Allah ijabah doa kita semua, dan Allah segera bebaskan saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam penderitaan di tengah kepungan Zionis Yahudi, dan juga Allah berikan kemenangan sehingga Allah bebaskan Palestina sebagai negara yang merdeka. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali terima kasih pada guru kita Ustaz Kiai Haji dan Atian Ali, dan juga pada para jamaah sekalian. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita rezeki berupa pemahaman, dan juga Allah mudahkan untuk dapat mengamalkannya sebagai wasilah untuk kita berupaya meningkatkan keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya senantiasa kita menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga tahun 1446 Hijriah menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari yang akan datang. Kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan kita bersama membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.